Saya zoom lagi. Nah itu dia tuh. Iya kelihatan ya kalau pakai itu ya. Ini dia nih, tuh dia tuh semutnya ngambilin tuh. Tapi tawon doyan ini ya? Doyan, rebutan ntar sama ini tuh masih ada keluar tuh. Ih. Pohon akasia mangium, sumber nektar ekstra florar. Jalan ke pasir itu. Apa yang Anda lihat? Pepohonan dan tanaman-tanaman biasa. Ada yang berbunga. Ada yang berbuah. Ada yang biji-bijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Kebun Nektar. Kali ini kita akan membahas tentang ada potensi madu di sekitar kita. Jadi mengukur potensi sumber madu dan hasil-hasil lebah lainnya di lingkungan sekitar kita. Selain menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian, bagi saya, para beekeeper dan pegiat-pegiat lebah lainnya, pepohonan dan tanaman-tanaman itu juga menghasilkan madu dan hasil-hasil lebah lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena di setiap pepohonan dan tanaman-tanaman itu mengandung 3 komponen hidup lebah. 3 komponen hidup lebah itu yaitu nektar, polen, dan resin atau getah. Apa itu nektar? Nektar itu adalah sari bunga. Ini keluar yaitu cairan manis yang diproduksi oleh bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar untuk menarik kedatangan hewan penyerbuk seperti serangga. Apa itu serbuk sari bunga? Serbuk sari bunga itu juga disebut dengan polen, yaitu serbuk kasar berbentuk butiran yang mengandung benih tanaman. Apa itu resin? Resin itu adalah zat perekat yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang dikumpulkan lebah dari batangnya. Zat ini lalu dicampur dengan ludahnya dan digunakan sebagai lapisan pelindung utama pada sarang dari serangan virus dan bakteri. Resin juga menjadi faktor penting bagi lebah untuk membangun sarangnya. Pepohonan dan tanaman-tanaman itu juga melakukan proses perkembangbiakan generatif dan proses perkembangbiakan vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif, pepohonan dan tanaman-tanaman itu menghasilkan nektar dan serbuk sari bunga untuk menghasilkan buah atau tanaman baru yang memerlukan bantuan penyerbukan. Ini adalah pohon salam yang kalau kembangnya banyak ya. Lebah adalah salah satu hasil hutan non kayu hewani di antara hasil hewani lainnya seperti sutra dan satwa-satwa lainnya. Di antara tanaman-tanaman dan pepohonan itu terdapat sumber nektar yang bukan dihasilkan dari bunga atau kembang,
melainkan nektar yang keluar dari bagian-bagian daun yang disebut dengan nektar ekstra floral. Setiap ketiak daun ini kalau pagi ini keluar cairan nih. Kalau di siang dia menguap ini mas. Kalau di siang Dia kena panas kena panas dia. Bisa pagi-pagi ini rame di sini. Dan ini setiap hari. Cairan nektar ekstra floral yang keluar dari bagian daun ini berfungsi sebagai bagian pertahanan tanaman dengan memberikan cairan nektar ekstra floral kepada hewan-hewan lain untuk melindungi tanaman itu sendiri, atau nama lainnya simbiosis mutualisme, yang artinya adalah bentuk interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil interaksi tersebut. Jadi di si akasia ini butuh pelindungan dari semut, pengisap. buat lindungin pohonnya dia nih dari hama. Oh gitu. Nah, ini keluarin itu cairan itu dari sini, bukan bunganya. Tuh banyak semut tuh. Nih lihat nih. Nah, Iya, tuh pada di situ. ngerubungin. Iya, Nah, kan bener. nah itu semut Oh, ngerubungin di itu. situ, Dia di masih ada berarti ketiaknya sisanya. itu ya. Di ketiak daunnya. Biasa yang paling ujung-ujung tuh ya keluar manis. Ini ya. Saya udah nyobain, lihat nih, ada lagi nih. Tuh, iya, tuh Nih, banyak ya. tuh. Iya, tuh pada ngisepin. Nah, ini pada ngisep nih. Nah, itu dia Oh, tuh. Oh iya, berarti manis itu berarti. Nih manis tuh. Nih keluar nih cairan nih. Bening kelihatan nih mas. Oh iya putih tuh. Terus saya zoom lagi. Nah itu dia tuh. Iya kelihatan ya kalau pakai itu ya. Ini dia nih, dia tuh semutnya ngambilin tuh. Tapi tawon doyan ini. Doyan, rebutan ntar sama ini tuh masih ada keluar tuh. Ih. Kalau 3 syarat hidup lebah tersedia di sekitar kita, nektar, polen, dan resin, apalagi melihat ada beberapa ekor lebah, khususnya lebah trigona, bertebangan, dan ada yang hinggap di bunga-bunga, terutama di pagi hari, karena pagi hari itu fase yang paling banyak para serangga dan hewan lainnya untuk beraktivitas mencari makanan. Bisa dipastikan jika ciri-ciri yang tadi itu lingkungan kita menjadi lingkungan para lebah-lebah itu, yang artinya ada potensi madu di sekitar kita. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menaruh kotak atau sarang lebah itu di sekitar kita untuk mengambil madu dan hasil-hasil lebah lainnya. Dengan syarat yang bagi saya cukup ketat, khususnya di wilayah urban perkotaan yang padat penduduk. Jadi bahwa lebah itu bukan hewan percobaan, kecuali lingkungan yang di sekitar kita itu banyak dengan tanaman dan pepohonan atau berada bukan di perkotaan. Pohon akasia mangium berarti berada di pedesaan seperti di sini, atau mungkin di pinggiran hutan atau bahkan di hutan. Jenis-jenis tanaman apa saja yang didatangi oleh para lebah-lebah, khususnya lebah trigona, dan tanaman-tanaman apa aja yang mengandung nektar, polen, dan resin yang dibutuhkan oleh lebah akan saya bahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.